Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel di Theo Juhro. Pada kali ini gue bakal ngasih penjelasan tentang istilah-istilah di dunia saham. Ini penting banget buat kalian yang mau masuk terjun di dunia saham. Pasti ketika kalian ingin belajar di buku atau di webinar, ada istilah-istilah yang tidak kalian mengerti. Ini wajib banget untuk kalian tonton. Oke, check this out. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang istilah-istilah di dunia saham. Ini enggak semua ya, tapi saya pilihkan yang sering banget ada muncul gitu. Selebihnya kalian bisa cari di Google kalau misalkan memang tidak ada di sini materinya, ataupun kalian bisa nanya di kolom komentar. Oke, kita mulai istilah-istilah di dunia saham untuk pemula. Pertama, auto rejection. Auto rejection merupakan penolakan secara umum oleh Jakarta Automated Trading System terhadap penawaran jual atau permintaan beli efek karena melampaui besaran harga oleh bursa pada saat posisi naik dan turun. Auto rejection terbagi dua, yaitu ARA, auto reject atas, dan ARB, auto reject bawah. Jadi ketika suatu saham telah melampaui batas yang ditetapkan oleh Jakarta Automated Trading System, itu tidak bisa diperjualbelikan lagi. Contoh ada PT Bukit Asam Tbk dan PT Bank BRI Syariah Tbk. Nah, ketika itu PTBA mengalami bearish sampai minus 6,94%. Ketika hampir menyentuh 7% yang ditetapkan oleh Jakarta Automated Trading System, itu tidak bisa diperjualbelikan lagi. Ini tidak sampai 7% ya, sudah tidak bisa diperjualbelikan lagi. Yang kedua ada Bank BRI Syariah Tbk. Nah, ini ketika ada sentimen merger, Bank BRI Syariah naik sampai 24,53%. Wah, sampai seperempatnya ya. Batas dari Jakarta Automated Trading System itu 25%. Hampir menyentuh 25%, itu sudah tidak bisa diperjualbelikan lagi. Ini yang disebut ARA dan ini yang disebut ARB atau reject pas bawah, yaitu batasnya 7% dari harga saham. Dan ini ARA, batasnya 25% dari harga saham. Nah, yang kedua ada istilah blue chip. Tidak ada definisi resmi untuk saham blue chip, tetapi pada umumnya saham blue chip adalah perusahaan besar, stabil dan secara finansial sehat, serta merupakan pemimpin dalam industri mereka masing-masing. Contohnya ada saham Telekomunikasi Indonesia, kode sahamnya TLKM, Bank Sentral Asia, perusahaannya BBCA, BRI, Unilever, dan Gudang Garam. Sederhana sih menurut saya, blue chip itu saham-saham yang kapitalisasinya besar ya, jadi tidak mudah digoreng oleh bandar. Nah, yang ketiga adalah broker atau sekuritas. Broker atau perusahaan sekuritas adalah jembatan antara investor dengan pasar modal. Perusahaan ini memiliki lisensi dari OJK. Untuk membeli saham, kamu harus membuka rekening saham di perusahaan sekuritas atau broker ini. Jadi ketika kita ingin membeli saham, kita tidak langsung membeli ke perusahaan itu. Ada jembatannya, yaitu disebut broker atau sekuritas. Kita hanya perlu membuka akun sekuritas, nanti kita akan disediakan saham-saham yang bisa kita beli. Nah, sekuritas itu ada banyak di Indonesia ya. Ini hanya sederet saja. Ada BNI Sekuritas, ada CIMB Sekuritas, ada Indo Premier Sekuritas, Trimegah, MNC, Anin, Mandiri. Ada sebenarnya lebih dari ini, tapi yang saya tampilkan ini. Nah, itu adalah sekuritas. Jadi sekuritas adalah jembatannya untuk kita membelinya. Ketika kita ingin membeli saham, kita harus membuat akun sekuritas dan kita akan mendapat itu yang namanya RDN, rekening dana nasabah.
Rekening dana nasabah merupakan sebuah rekening yang dibuka di bank yang menjadi partner dari broker perusahaan sekuritas. Jadi perusahaan sekuritas itu ada partnernya, itu bank, untuk menampung uang. RDN adalah rekening untuk menyimpan dana kekayaan investor. RDN harus dibuka atas nama investor yang bersangkutan sesuai dengan data dirinya di KTP. Ketika kamu mendaftar sekuritas, kamu akan mendapat RDN. Fungsinya RDN itu untuk menyimpan uang kalian yang nantinya akan dibeli kan untuk saham. Nanti kalian jika ingin membeli saham, kalian harus transfer dulu ke RDN, baru kalian bisa beli saham dari sekuritas. RDN itu bisa seperti bank biasa ya, ada rekeningnya gitu. Cuma tidak bisa langsung ditarik, di kredit tidak bisa, harus ditransfer ke bank biasa dulu. Nah, yang kelima ada IPO, initial public offering. IPO adalah pasar di mana saham suatu perusahaan pertama kali dilepas untuk ditawarkan atau dijual kepada masyarakat atau publik. Karena itu perusahaan yang melakukan IPO sering disebut go public, artinya membiarkan masyarakat umum untuk membeli saham di perusahaan tersebut. Nah, saham-saham yang kita beli itu adalah saham-saham yang sudah IPO atau go public, yaitu saham-saham yang sudah boleh dimiliki oleh masyarakat umum dengan cara membelinya. Jadi ketika kita membeli sebuah saham, berarti kita sudah membeli suatu perusahaan itu dalam persenan yang telah ditentukan. Nah, yang keenam ada kode saham. Kode saham itu setiap perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia akan memiliki kode saham yang terdiri dari 4 huruf. Kode saham ini sangatlah mudah untuk dihafal ketika kamu sudah terjun di dunia investasi saham. Nih, misalkan contohnya ini kode sahamnya ASII, itu untuk perusahaan asal internasional TBK. Dan Arwana Citra Mulia TBK, ini adalah kode sahamnya. Ini ditentukan oleh perusahaan tersebut. Ada Cepin Carwen Pokpan Indonesia, ini kode sahamnya Cepin. Perusahaannya Carwen Pokpan Indonesia. Oh ya, catatan ya, perusahaan yang sudah go public biasanya ada tulisan TBK di belakangnya ya. TBK yang 7 sektor. Di Bursa Efek Indonesia, saham-saham yang ada dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya. Nah, jadi ada sektor-sektor dalam perusahaan. Misalkan ada perusahaan bank, itu ada BCA, ada BRI, ada BNI, terus ada consumer good kayak Unilever, Sido, terus ada juga konstruksi kayak Waskita Karya, Wika, dan lain-lain. Nah, ada juga pasti kalian sering dengar indeks harga saham gabungan atau IHSG. Indeks harga saham gabungan biasa disingkat IHSG adalah indeks utama yang menjadi indikator pergerakan semua saham yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Ini adalah contoh IHSG. Ini IHSG adalah mewakili semua saham yang berada di dalam Bursa Efek Indonesia. Jadi rata-ratanya di sini. Ketika IHSG turun, itu artinya kebanyakan saham sedang turun, dan sebaliknya ketika IHSG naik, maka kebanyakan saham sedang uptrend. Nah, yang ke-9 adalah take profit atau TP. Take profit artinya menjual saham yang sebelumnya kamu beli karena sudah mencapai target keuntungan dan harga sahamnya menunjukkan indikasi untuk turun. Misal kamu menetapkan level take profit, keuntungan mencapai 10-15%. Maka ketika keuntungan telah mencapai kisaran angka 10-15%, kamu dapat langsung menjual saham untuk merealisasikan keuntungan yang telah diperoleh. Singkatnya itu, ketika saham kamu beli, misalkan kamu beli saham A dengan harga 50 dan kamu targetkan 60, dan ketika harga sahamnya sampai 60, kamu jual saham itu kamu sama dengan mengambil keuntungan dengan cara menjualnya, take profit. Nah, ada juga cut loss. Cut loss artinya menjual saham yang sebelumnya kamu beli untuk mencegah kerugian yang lebih lanjut ketika saham kamu pegang tersebut terus saja turun. Kebalikan dari take profit, cut loss itu menjual saham ketika rugi. Misal kamu beli saham A di harga 70, lalu kamu jual di harga 60, rugi dong, itu disebut cut loss. Tapi kenapa kamu menjualnya? Karena kamu tahu potensi turun akan lebih dalam, jadi menghindari
turun yang lebih dalam, kerugian yang lebih besar. Nah, 11 ada portofolio. Portofolio menunjukkan detail dari investasi yang kamu lakukan, meliputi saham apa yang sedang kamu pegang, berapa keuntungan yang kamu peroleh di masing-masing saham, berapa persen keuntungan dari modal yang kamu tanamkan, serta equity yang menunjukkan berapa nilai investasi kamu. Nilai equity adalah hasil penjumlahan antara modal dan keuntungan. Misalkan portofolionya seperti ini. Ini portofolio saya di BNI Sekuritas. Saya buramkan, saya hitamkan bagian-bagian yang tidak perlu lah. Tuh, menghindari judge orang yang kurang enak. Ini di BNI Sekuritas ya. Misalkan saya beli saham Bumi Research Tbk. Kode sahamnya Bumi. Saya beli 5 lot dulu, artinya 500 lembar. Dengan harga saham satu lembarnya 73 perak. Lalu harganya turun menjadi 50 perak. Saya rugi 11.500. Atau dalam persen itu minus 31,51%. Jika saya jual ini saham, sama dengan saya rugi, saya cut loss. Ini kalau misalkan saya jual ya, yang tadi cut loss ini. Jadi, tapi saya ini tidak saya jual karena tidak bisa. Nah, ada lagi nih perusahaan Bukit Asam Tbk atau PTBA. Saya beli 30 lot atau 3000 lembar. Saya beli di harga 2145 dan sekarang harganya 2500. Keuntungan saya 16,55% atau dalam dirupiahkan 1.065.000. Jika saya menjual saham ini sama saja saya mengambil profit, take profit yang tadi saya bilang 1.065.000 saya ambil, saya merealisasikan. Jadi kalau misalkan belum dijual, jadi keuntungan ini belum terrealisasikan. Bagaimana direalisasikannya? Dengan cara menjual. Tapi kenapa saya tidak menjual? Karena saya yakin ini masih bisa naik. Beda dengan cut loss tadi. Cut loss fungsinya untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Nah, di portofolio itu ada total aset, limit, dan cash. Misalkan total aset itu adalah equity, total equity ya. Jadi ada uang, modal, dan keuntungan. Saya buramkan ini. Terus cash itu dana yang tersedia yang bisa diambil oleh kita, dan limit dana yang tersedia untuk membeli saham. Jadi beda ya, kalau misalkan ada uang limit di sini 2 juta, kita nggak bisa ngambil semuanya. Kenapa? Kalau misalkan uang itu baru dijual dari saham, itu harus nunggu sampai 2 hari dulu. Video lengkapnya ada di video sebelumnya. Nah, yang ke-12 ada dividen. Dividen adalah laba atau keuntungan yang diterima oleh pemegang saham yang berasal dari keuntungan perusahaan dalam menjalankan usaha selama satu periode. Nah, yang ini itu keuntungan dari capital gain. Nah, ini capital gain, ini dividen. Dividen itu jadi pembagian keuntungan dari perusahaan untuk pemegang saham. Misalkan PT IIT, Indo Tambang Remegah, kode saham ITMG, memperoleh dividen sebesar 3.260 per lembar saham pada bulan Oktober lalu. Jadi ketika kamu membeli saham 1 lot, kamu akan memperoleh dividen 326.000, soalnya 1 lot sama dengan 100 lembar saham. Nanti ditransfer langsung ke RDN kamu. Biasanya dividen itu per tahun, tapi ada juga yang setahun 2 kali. Nah, yang ke-13 ada analisa teknikal. Analisa teknikal adalah suatu pendekatan analisa saham dengan cara mempelajari aktivitas pasar menggunakan data histori harga berupa grafik harga saham yang telah terjadi di masa lalu untuk memprediksi arah pergerakan harga saham. Data-data historis yang digunakan dalam analisa teknikal antara lain seperti informasi harga pembukaan, penutupan, tertinggi, terendah, volume perdagangan, serta indikator-indikator lainnya. Biasanya analisa teknikal ini digunakan untuk para trader ya, untuk investor jangka pendek, untuk scalping. Biasanya dia tidak melihat fundamental perusahaan,
dia melihat harga terendah dan harga tinggi, resisten, support. Ketika support sudah terlewati, ada tandanya untuk beli atau jual, seperti itu. Nah, 14 ada analisa fundamental. Analisa fundamental adalah sebuah pendekatan untuk mengetahui kondisi perusahaan, di mana analisis tersebut dipelajari hal-hal yang berkaitan tentang kondisi laporan keuangan perusahaan melalui rasio-rasio keuangan maupun kondisi non keuangan seperti kekuatan brand, tata kelola perusahaan, dan lain-lain. Berbeda dengan analisa teknikal tadi, analisa fundamental lebih ke realnya. Jadi suatu perusahaan dilihat apakah dia mempunyai untung yang besar, produknya bagus, manajemennya bagus. Jadi ketika kita membeli saham, ada baiknya analisa fundamental dipakai ya untuk jangka panjang. Biasanya ketika ada suatu perusahaan yang keuntungannya bertumbuh, utangnya semakin sedikit, produknya juga bagus, dibutuhkan untuk orang, pasti perusahaan itu akan maju ya. Itu juga ketika perusahaan maju, kita juga dapat keuntungan juga. Nah, 15 ada bullish, menunjukkan kondisi pergerakan harga saham yang cenderung naik dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini ada contoh semen batu raja Persero Tbk dengan kode saham SMBR. Nah, ini bullish maksudnya. Jadi ketika kondisi pasar sedang naik, bergerak naik, saya gini, kita dapat keuntungan ya dari capital gain ya. Misalkan di bulan Juni nih, bulan Juni harganya berapa? 428, dan sekarang di bulan Oktober harganya sudah 1958. Ini sebut bullish atau naik, dari asal katanya dari banteng ya, tanduk bull, banteng diambil. Nah, yang 16 ada bearish, diambil istilahnya dari beruang ya, menunjukkan kondisi pergerakan harga saham yang cenderung turun dalam jangka waktu tertentu ya. Misalkan unit traktor TPK. Nah, ini harga sahamnya lagi turun, downtrend atau disebut bearish. Oke. Jadi kalau misalkan naik itu bull, kalau turun itu bearish. Bullish, bearish, atau bisa juga sebut downtrend atau uptrend. Yang ke-17 adalah stock split. Stock split itu dipakai untuk menyebut proses pemecahan suatu unit saham menjadi beberapa bagian. Tujuannya untuk menambah jumlah saham yang ada, pun untuk menurunkan harga saham yang mungkin sudah cukup tinggi agar terjangkau oleh lebih banyak investor. Contoh, ini Sido muncul tidak lama bulan lalu ya. Dia itu stock split 1:2, dulu harganya sekitar 1.500, terus jadi gara-gara stock split jadi harganya 750, sekarang udah naik jadi 800 ya. Nah, fungsinya stock split itu untuk agar harganya murah. Jadi investor itu retail seperti kita ini mudah untuk membeli sahamnya karena harganya terjangkau. Ya, oke. Hanya segitu dulu istilah di dunia saham. Jika ada yang masih bingung, adapun yang belum dapat materi atau penjelasan, bisa di kolom komentar ya, tanya aja, ditulis. Dan kalian juga bisa memberikan masukan untuk materi selanjutnya. Daftar ini saya ambil dari blog Stockbit ya, istilah dalam investasi saham. Kalau kalian ingin baca sendiri bisa ke blognya langsung. Nah, segitu istilah-istilah di dunia saham. Ini memang tidak semua, tapi saya sudah rangkum istilah-istilah yang paling sering digunakan. Apabila ada yang ditanyakan bisa di kolom komentar atau kalian bisa dicari di Google. Sekian dari video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.